Nah, ini judul saya tadinya panjang ya. Judul saya tadinya panjang, kemudian pada saat reviewer itu diminta jangan panjang-panjang, pendek saja. Akhirnya muncul judul hanya Rumah Modular Amfibi. Nah, ini berawal dari sini ya. Berawal dari sini. Jadi ini saya cerita tahun 2017 sampai 2019 itu kami dapat hibah penelitian terapan. Lalu 2020, nah saya ingin mengajukan ini penelitian pengembangan ya. Tapi ternyata ada peraturan baru ya di situ ya, bahwa untuk bisa memasukkan penelitian pengembangan, peneliti harus punya 5 jurnal internasional berreputasi dan paten ya, minimal terdaftar. Nah, kalau peraturan yang sebelumnya 5 jurnal atau ya, ada kata atau paten ya. Jadi dengan peraturan baru itu akhirnya saya nggak bisa ikut penelitian pengembangan ya. Nah, penelitian pengembangan saya itu maksudnya saya sudah punya fondasi ya. Saya ingin fondasi ini diuji coba dalam satu kesatuan konstruksi rumah. Nah, itu. Nah, tadi saya nggak bisa ikut pengembangan. Kemudian tahun 2020 juga nggak bisa. Nah, kemudian di tahun di akhir tahun 2020 itu ada matching fund ya, ada pengumuman matching fund. Nah, saya mulai semangat lagi nih. Siapa tahu bisa ya. Siapa tahu saya bisa mengajukan ingin menguji coba fondasi saya ini dalam suatu kesatuan konstruksi rumah tinggal, dalam satu kesatuan rumah tinggal. Memang waktu itu sangat menggiurkan ya, 250 miliar ya. Satu judul bisa 5M ya, Nah, kemudian di bulan Desember saya daftar akun dan saya sebelumnya ada panduan ya. Nah, ini panduan ini juga jadi hal yang penting ya. Panduannya seperti apa? Mungkin nanti ini PDF-nya sudah saya serahkan ke admin ya. Mungkin nanti ke sekretariat ya. Mungkin nanti bisa di-share ya. Nah, saya pelajari ini dulu ya. Bahwa intinya adalah ini, dan yang buat saya tertarik itu yang nomor 3 nomor 2C ya. Oh, ternyata bisa menyelenggarakan workshop, bisa menyelenggarakan lokakarya, FGD, bahkan seminar. Nah, lalu dari situ saya mulai berpikiran bagaimana ya kalau saya uji coba fondasi di dalam satu kesatuan konstruksi rumah, tapi juga ada FGD-nya, ada lokakaryanya. Jadi saya juga merencanakan sebelum menguji coba rumah amfibi, saya ada FGD sosialisasi apa itu rumah amfibi ya. Apa itu rumah amfibi, dan kemudian pelatihan. Kemudian syaratnya, dan yang paling saya senang itu syarat yang nomor D ya. Tidak sedang studi lanjut atau akan studi lanjut. Kebetulan saya tahun 2020 belum punya rencana, 2021 belum ada rencana. Nah, itu sudah dibuktikan dengan dengan surat pernyataan. Kemudian roadmap. Nah, ini roadmap ya. Ternyata isinya itu ada A, B, C, D, dan E ya. Nah, ini roadmap ini hal baru bagi saya ya. Memang kalau di Simliptapmas di penelitian pengembangan ini diminta ya. Jadi saya menilainya nanti Kedereka itu seperti Simliptapmas tapi di skema pengembangan, sepertinya seperti itu ya. Di skema pengembangan. Nah, yang di roadmap ini nanti pada saat reviewer itu benar-benar dikupas gitu ya. Dan saya sangat kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan reviewer pada waktu itu ya. Nah, dengan adanya itu lalu saya masukkan ke Kedereka ya, tentunya sudah membuat akun dulu.
Jadi ini tanggal berapa nih? Februari ya. Saya batas Februari sampai Februari nggak ada yang ngelamar ya. Industri nggak ada yang ngelamar, saya perpanjang lagi. Nah ini awalnya judul saya ini panjang ini, rumah amfibi, inovasi rumah modular, fabrikasi ramah banjir, berfondasi arka modular. Ini riset saya yang riset terapan untuk mitigasi lahan rawa banjir dan kenaikan muka air laut. Jadi pengennya seluruh Indonesia ini ya, pengennya seluruh Indonesia. Tapi nanti pada saat reguler akan ya sudah di lingkup Kalimantan saja itu ya. Akhirnya seperti itu. Kemudian beberapa yang harus diisi, ini semua Bapak Ibu mungkin saat ini sudah bisa membuka akun ya, membuat akun Kedereka, kemudian mengisi aja ya. Mengisi. Nah, kemudian gambar-gambarnya, desainnya saya tampilkan di Kedereka itu. Nah, gambar-gambarnya ditampilkan di Kedereka dengan harapan ada industri yang melihat ya. Melihat dan mungkin mengajak kolaborasi ya. Tapi ternyata sampai 2 bulan itu tidak ada yang ngajak kolaborasi. Nah, ada prinsip seperti ini, siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Saya juga nggak tahu, ternyata saya juga termasuk yang cepat ya, karena SK penetapan saya diterima itu di bulan Juli ya, yang periode kedua. Jadi kalau nggak salah ada 9 SK kalau nggak salah, 9 pengumuman. Ya. Dari pengumuman pertama, pengumuman kedua sampai pengumuman ke-9 apa ke-10. Saya ternyata termasuk yang mungkin dinilai cepat ya. Nah, dengan prinsip siapa cepat siapa dapat ini, saya akhirnya ya berpikiran pokoknya masukkan dulu ya. Karena takut habis ya, dananya takut habis ya. Saya beberapa hari waktu nge-share video sosialisasi Kedereka di Undip ya. Yang di Undip itu ada narasumber bilang bahwa 60% judul itu diunggah ketika mau tutup ya. Ketika mau tutup 60 judul. Jadi mungkin itu ya kurang berprinsip siapa cepat dia dapat ya. Nah, jadi saya ini sudah di bulan Maret April sudah saya unggah ya. Nah, selama 2 bulan itu tidak ada yang mengajak kolaborasi di Kedereka ini. Nah, ini ternyata memang ada beberapa industri itu yang enggan daftar akun Kedereka ya. Mungkin ya prinsipnya ya buat apa daftar gitu kan. Kami nggak butuh dengan penelitian dosen karena selama ini mungkin penelitian dosen tidak nyambung dengan kebutuhan mereka ya. Nah, oleh karena itu ya saya mencari dulu tidak lewat Kedereka ya. Nah, di situ juga ternyata Pemko itu juga bisa jadi salah satu studi ya. Jadi saya ngajak ke pemerintah Kota Banjarmasin ya. Kebetulan saya ada WA group ya. WA group saya share di situ, kok ternyata ada pimpinan yang tertarik ya. Tertarik terus kemudian datang ke Palangkaraya, kemudian ingin tanya seperti apa. Nah, tapi ternyata intinya gini, jadi Kedereka ini kan di tahun 2021 ya. Nah, anggaran Pemko itu biasanya sudah direncanakan 1 tahun sebelumnya ya. Jadi kayaknya akan kesulitan berkolaborasi terhadap sumbangsih terhadap dana ya, karena anggarannya kan sudah diketok ya. Ya mungkin nanti perubahan anggaran kira-kira bulan Oktober November baru bisa ya. Nah, kemudian ke Kota Palangkaraya juga ya, kasusnya sama ya, semua dan anggaran itu sudah diketok ya. Walaupun sebetulnya dua Pemko ini sudah siap lahan, tapi akhirnya ya sepertinya tidak ada kejelasan ya lahannya jadi atau enggak ya. Makanya akhirnya bangunan itu saya letakkan di kampus saja gitu ya. Kemudian saya lihat juga Unyil ya, laptop si Unyil ya. Laptop si Unyil itu laptop si Unyil itu pernah menyiarkan ini Aquatech ya.
membangun rumah apung dengan HDPE ya. Wah, itu saya juga menghubungi mereka, saya presentasi di sana. Kemudian dengan BIFOM, ya dengan BIFOM ini juga saya sudah pernah membuat kafe apung ya, kafe apung, kafe apung di Palangkaraya, pengapungnya pakai BIFOM. Kemudian saya juga mencoba dengan woodplum ya, woodplum karena CLT ya, saya ingin bahannya itu pakai CLT. Kemudian juga J-Steel ya, saya juga pengen uji cobanya dengan J-Steel. Jadi ancer-ancernya itu kami membangun 3 rumah ya, 3 rumah. Jadi dengan kayu, kemudian dengan CLT, dan satunya dengan dengan baja ringan. Pengapungnya pakai IPS atau pakai yang dihasilkan oleh Aquatech. Nah, tapi ternyata ya saya baru tahu ini bahwa industri itu selalu punya misi ya, selalu punya misi dan visi. Dan setelah kami menyampaikan presentasi, rata-rata mereka ini menyampaikan ke saya bahwa misi kita beda, ya. Misi kita beda ya. Saya risetnya untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah, tapi industri ini untuk kalangan menengah ke atas. Ya. Jadi kurang nyambung ya. Akhirnya ya akhirnya ya tidak bisa berkolaborasi ya. Mungkin kalau saya membuat rumah apungnya untuk kaum konglomerat yang untuk wisata-wisata yang mungkin di Bali dan bisa jadi mungkin Aquatech dan Woodplum itu bisa bekerja sama ya. Karena saya dapat info dari Aquatech itu untuk membangun rumah apungnya dia ukuran 3x3 itu sudah habis 600 juta. Semua bahan dari HDPE. Nah, itu kan sudah di luar RAP saya, sedangkan RAP saya itu 300 juta ya untuk uji coba itu ya. Kemudian juga Woodplum ya, Woodplum juga berpikiran seperti itu. Mereka berpikiran kalau bangunnya di Kalimantan, mungkin dengan kayu Kalimantan lebih murah ya. Ini harusnya dengan kami itu harusnya tidak di Kalimantan, harusnya di kawasan-kawasan elit misalnya ya. Karena ya GLC dan CLT itu untuk saat ini masih terlalu mahal ya. Terlalu mahal. Kemudian dengan J-Steel, nah J-Steel ini juga tertarik ini. J-Steel itu tertariknya itu karena selama ini kan dia membangunnya itu tidak mengapung ya. Dia juga ingin lihat ya uji coba kalau J-Steel baja ringan ini diapungkan tuh jadinya kayak apa. Dia ingin tertarik itu. Dan J-Steel ini bersedia memberikan 1 unit rumah ya, 1 unit rumah yang seharga 35 juta ya, rangkanya ya. Itu sudah siap ya, sudah siap. Nah, dari sekian berapa ini ada 4 Dudi ini memang mungkin lebih baik itu kalau kita berkomunikasi dengan pucuk pimpinannya ya. Jadi dengan 6 ini itu kami tidak dengan pucuk pimpinan ya, mungkin ada bagian yang di bawah pimpinan. Jadi tidak langsung setuju ya, tidak langsung setuju dan sebagainya itu. Jadi mungkin ada baiknya ya Bapak Ibu semua harus kenal dulu dengan paling tidak presentasinya dengan pucuk pimpinannya ya. Nah itu akan lebih mudah memutuskan mereka ya. Nah akhirnya ini nggak jadi semua ya. Ya bukan nggak jadi ya. BIFOM tetap bagian apungnya, kemudian yang J-Steel sudah bersedia ya. Jadi menjadi mitra ya. Tapi nah itu kan peraturannya harus berapa? 25%. 25%. Jadi kalau saya tadinya mengusulkan 1 miliar ini. Jadi kalau 1 miliar berarti dari Dudi itu harus sekitar 300-an juta ya. Cash atau in-kind ya. Cash atau in-kind boleh. Nah di situ dengan dua mitra ini masih belum cukup ya. Belum cukup mencapai sekitar 300 jutaan lebih, in-kind itu belum bisa cukup. Nah, lalu saya ya akhirnya wah gimana ini cari-cari. Nah ternyata malah ketemunya di Palangkaraya ya. Jodohnya malah di Palangkaraya. Saya sering lewat sini ya. Saya sering lewat sini
Dan baru kali ini juga saya masuk di sini bahwa mereka ternyata punya industri rumah kayu bongkar pasang ya, rumah kayu bongkar pasang. Dan saya langsung ketemu direkturnya. Nah ini yang menarik di sini, langsung ketemu direkturnya. Saya cerita ingin uji coba rumah kayu. Nah, dia prinsipnya kalau kayu saya oke aja. Nah dari situ akhirnya yang 30% itu tercapai. Yang 30% itu tercapai. Jadi awalnya mitranya 3, Panca Aras, Bipom, dan J-Steel. Di total akhirnya 25% itu tercapai. Nah, pada saat saya bertemu dengan Pak Petrus Gunawan ini, mitra kami itu, dia belum punya akun ya, belum punya akun ke Dereka ini. Lalu saya bilang, Pak, ini harus lewat akun, Pak. Wah, dia buat email, buat apa, akhirnya buat akun, lalu cari usulan kami. Nah, lalu beliau ini mengajukan, biasanya ada klik ya, ajukan kolaborasi. Nah, nanti akan muncul gini, siap berkolaborasi. Nah, ini kemudian akhirnya Dereka-nya muncul gini. Nah, akhirnya satu langkah lagi untuk raih matching fund. Nah, akhirnya ini sudah jadi peluang apa ya? Peluang awal ini. Nah, lalu ya saya klik ini langsung aja ajukan sekarang. Nah, baru muncul nanti apa yang harus disiap apa-apa. Nah, itu baru kami membuat proposal dan sebagainya, mengikuti template dan sebagainya. Apa yang diminta template itu saya buat semua, draftnya saya buat semua. Kemudian surat pernyataan ya dari Dudi itu saya minta mitra semua membuat itu. Nah, lalu di bulan Juli ya. Nah, kami ini dengan reviewer ya. Nah, ini tim kami ya, ada Pak Yeser, tim dari UPR ada Pak Yeser, ada Pak Bu Dr. Numerita, ada Pak Dr. Indah Bakti, ada Pak Sahroji. Nah, kemudian mitra itu ada Pak Petrus Gunawan. Kemudian dari Bifom itu ada Pak Don ya. Kemudian Pak Don dan Pak Aufan, dan dari J-Steel ini ada Pak Dito ya. Nah, reviewernya ada 2 ya. Dari dosen 2, Pak John Sitompul sama Prof. John Sitompul sama Pak Gunawarman, dan satunya dari dunia industri ini, Bu Idayu ya. Nah, inilah yang mereview kami, dan ya di sini kami sangat kewalahan menjawab reviewer karena benar-benar kaget ya saya. Benar kami nggak dikira pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Walaupun kami juga akhirnya bisa menjawab. Ya. Nah, apa yang ditanyakan? Nah, ini yang ditanyakan karena saya fondasi, ya, yang paling ditanyakan tuh, Bapak ini mau jual apa ya? Ya. Halo? Ya. Oh ya. Bapak ini mau jual apa ya? Suara saya kedengar ya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya. Ini Bapak ini mau jual apa ya? Terus saya waktu itu kaget, saya itu nggak mau jual, saya baru mau uji coba ya. Tapi ini harus dijual ini, seperti itu ya. Jadi cerita udah fondasi ya. Terus detail desainnya seperti apa? Minta detailnya seperti apa ya? Terus cara kerjanya seperti apa ya? Nah, ini yang dosen itu ya, tanyanya gitu ya. Kemudian kehebatannya itu apa? Kehandalannya apa? Wah, saya harus menjelaskan daya apungnya sekian, daya bebannya sekian, dibantu dengan teman-teman sipil yang hadir dan sebagainya. Nah, lalu ini ya terus berkaitan dengan yang tadi kan ada reviewer dari dunia industri ya. Nah, dia bilang pasarannya siapa? Nah, yang mau ini mau dipasarkan ke siapa? Terus seberapa banyak pasarnya ya? Banyak pasarnya. Kemudian wilayah jualnya seluas apa? Nah, ini kan saya belum sampai segitu ya. Kemudian harga produksinya berapa? Sampai untuk saya sudah membuat draftnya ya, satu fondasi itu sekitar 1,5 sampai 2 juta ya. Harga produksinya berapa? Nah, kalau dijual harganya berapa? Untungnya berapa? Sampai gitu ya. Kemudian kalau diproduksi oleh industri, ya, industri dapat untung berapa? Nah, itu ya pertanyaan-pertanyaan sudah
sudah tidak mengarah ke, mungkin ini sebagian besar dosen arsitektur ya, tidak mengarah ke desain arsitekturnya menarik atau tidak, tapi sudah mengarah ke jualan ini ya, sudah mengarah ke jualan. Nah, dan memang di dalam Kedereka itu ada yang ini ya, ada yang apa? Ada yang semacam pengabdian ya, pelatihan ya. Mungkin pertanyaannya beda lagi ini ya. Dan ini yang ditanyakan. Akhirnya saya diminta memperbaiki memperbaiki apa yang ditanyakan, yang tidak terjawab ini diperbaiki, dan selanjutnya saya direview lagi. Saya 2 kali direview. Kemudian mitra yang hadir juga ditanya. Yang ditanyanya ya ini, pernah lihat produknya atau enggak? Pernah lihat fondasinya atau enggak? Gitu ya. Terus komentarnya apa? Lihat komentarnya apa? Terus kenapa mau bermitra? Nah ini kenapa mau bermitra dengan kami ya? Alasannya apa? Itu ditanya semua. Gitu. Kemudian bagaimana perjanjian kekayaan intelektualnya dengan peneliti? Soalnya ini penting karena kalau sudah dijual, nah nanti ada pembagiannya seperti apa ya? Pembagian ke peneliti berapa, pembagian ke universitas berapa, nah itu juga penting. Nah, akhirnya kami perbaikan karena tidak semuanya terjawab, jadi tidak ada semua di proposal, jadi semua ini harus dimasukkan ke dalam proposal. Kemudian berkaitan dengan MBKM ya, nah itu ada 8 IQ, ini juga ditanya ini luarannya apa ya? Mau mengeluarkan paten berapa banyak, mau mengeluarkan jurnal internasional berapa banyak, mau mengeluarkan hak cipta berapa banyak. Nah untung di sini saya sudah ada isinya ya. Saya nggak mulu-mulu, cuma saya isi satu-satu semua ya. Jadi paten 1, jurnal internasional 1, temu ilmiah 1, kemudian hak cipta 1, semua saya isi satu-satu semua ya. Nah itu juga dikritik kalau cuma satu-satu ya. Padahal kan satu universitas dosennya banyak ya. Saya waktu itu ya bilangnya ya ini hanya khusus untuk penelitian, hanya untuk kegiatan ini saja, targetnya cuma 1. Kemudian indikator kinerjanya ya, mahasiswanya dari mana saja. Saya bilang pakai 10 mahasiswa, 6 dari arsitektur, 3 dari sipil, masih kurang banyak. Ini harusnya juga ada orang ekonomi, orang mahasiswa ekonomi, mahasiswa teknik lingkungan, mahasiswa mungkin fisika dan sebagainya, itu harus diajak semua supaya mereka juga supaya juga tahu ya, sudah bisa berpartisipasi. Nah ini ya, jadi akhirnya ya kami memperbaiki ya. Kemudian ya itulah pengalaman kami ya dengan reviewer, akhirnya kami lolos juga ya. Kemudian berkaitan dengan RAP. Ya, RAP itu juga saya nggak masukkan di RAP di sini. RAP itu berkaitan juga dengan ini PMK ya, harus sesuai dengan PMK ya. Ada satu contoh di panduan ini ada tertulis honor peneliti ya. Honor peneliti. Nah itu nggak ada aturannya. Saya telepon ke mereka, ya silakan aja Bapak pakai standar apa. Nah, tadinya saya pakai standar LPDP ya. Nah, ketua peneliti itu kan 3,6 kalau nggak salah ya per bulan ya. Kemudian anggota itu 2,8 atau berapa ya. Nah, awalnya pakai itu ya. Tapi pada saat di akhir-akhirnya kami direview harus sesuai di PMK. Nah, kalau di PMK kan peneliti tidak dapat honor ya. Akhirnya itu ya dirubah ya. Bahkan ada mereka wanti-wanti ya Bapak silahkan aja tetap menggunakan LPDP Pak. Tapi kalau nanti diperiksa BPK, kalau suruh mengembalikan ya Bapak tanggung sendiri. Waduh, saya juga akhirnya ya udah saya hapus saja ya. Saya tidak ada honor peneliti, tapi pelaksana peneliti. Pelaksana dan itu mengacu ke BPK. Jadi saya barusan saja dapat WA dari bendahara kami. Mungkin akan di bulan depan akan semua Mas-Infan akan uji petik ya. Dengan uji petik akan diperiksa oleh BPK. Nah itu kira-kira gambarannya. Nah ini kegiatannya ya, ada sosialisasi. Nah ini sosialisasi juga disepakati di bulan Agustus ya. Bayangan saya tuh
luring ya, luring semua, banyak orang yang datang, tapi ternyata hanya bisa nggak bisa semua yang datang ya, hanya semuanya, hanya tertentu saja. Ini ada workshop, kemudian ada FGD, kemudian ada mahasiswa bekerja di sana di Mitra ya, mahasiswa bekerja di Mitra. Dan yang menarik juga ini di kami mungkin tidak diajarkan ya rumah bongkar pasang tuh konstruksinya seperti apa ya. Biasanya kalau di arsitektur itu konstruksi kayu itu kan paling hanya kuda-kuda, kusen, pintu, jendela ya. Tapi bagaimana dalam satu kesatuan rumah? Nah, ini mereka dapat ilmu dari apa? Dari mitra kami ya, tempat mitra kami. Ini yang kedua ini ada Pak Kode ini. Pak Kode ini dia pernah dia alumni Mandume, dia pernah ke STM Mandume, dia pernah ke Swiss ya, 5 tahun ya, bekerja sebagai di dunia pertukangan. Ya. Jadi ini semua mahasiswa ini dapat ilmu juga ya. Bahkan mungkin saya dosennya pun juga dapat ilmu juga. Oh harusnya gini, harusnya gitu ya. Ya memang ini akhirnya sambungan-sambungannya sambungan universal ya. Tidak sambungan-sambungan yang ya mungkin kita dikenal dengan arsitektur Nusantara ya. Tidak seperti itu. Tapi ini adalah sambungan yang yang universal ya, yang universal. Dan kalau dijual, ya ini kalau dijual itu memang sebaiknya dari mitra itu sarannya kayunya yang berwarna agak keputih-putihan ya. Mungkin saya juga sering meng-share di suatu grup WA PLB itu kan rumah-rumah kayunya itu kan warnanya seperti warna triplek ya, tidak gelap. Itu yang laku dijual. Nah, ini yang penting juga bahwa mitra kami itu jualnya ekspor import ya, diharapkan nanti ya dijual di luar ya rumah amfibi ini ya. Nah itu jadi sampai merakitnya. Nah yang terakhir foto yang paling bawah itu ya kalau jadinya silakan Bapak Ibu lihat di kampus kami ya, itu kelihatan ya rumahnya ya. Kemudian, nah di luar ini ya, di luar Kediri ini saya mungkin perlu sampaikan sedikit bahwa TKT kita itu 1, 2, 3 sampai 8. Nah ini biasanya, mohon maaf, biasanya dosen-dosen itu lebih suka di penelitian dasar, penelitian dasar, kemudian terus nggak berusaha meningkat. Mungkin ada baiknya juga Bapak Ibu semua harus ditingkatkan ya, dari penelitian dasar itu menjadi terapan, bahkan mungkin menjadi pengembangan. Nah, ini TKT kita, penelitian ini saya pinjam dari kemarin adalah sosialisasi itu, bahwa kita itu biasanya seringnya di penelitian dasar ya. Penelitian dasar mungkin ada baiknya juga ditingkatkan menjadi penelitian terapan. Ya memang penelitian dasar itu kan outputnya jurnal internasional bereputasi ya, output utamanya ya. Tapi kalau skema penelitian, output utamanya itu paten ya. Jadi tahun pertama itu harus mengeluarkan daftar paten. Jurnal jurnal internasional itu output kedua ya, output sampingan ya. Jadi kalau penelitian dasar itu output utamanya itu paten, tapi kalau skema terapan itu output utamanya adalah daftar paten. Oleh karenanya biasanya penelitian terapan ini tahun pertama itu sudah didaftarkan paten ya. Nah, tahun kedua diuji ya. Saya waktu tahun 2017 dan 2019 itu juga ada suatu kesalahan ya. Jadi saya daftar patennya itu di tahun ketiga ya. Di tahun ketiga. Kalau saya dapat ketemu salah satu narasumber, dia bilang, oh jangan di tahun ketiga. Jadi tahun pertama saya publikasi, tahun kedua publikasi, tahun ketiga daftar paten. Itu keliru. Harusnya tahun pertama daftar paten, tahun kedua publikasi, tahun kedua publikasi. Karena kalau sudah terpublikasi, sudah ada 2 publikasi, ketika kita daftar paten, nanti dicek, oh ini sudah 2 tahun yang lalu ada publikasi yang gambarnya sama, bisa-bisa ditolak patennya. Ya. Jadi sebaiknya patennya dulu, baru publikasi. Nah, daftar paten ini menjadi hal yang penting ya.
Jadi penting karena waktu saya mengajukan ini di mana di reviewer itu juga ini jadi nilai tambah ya. Dan ini daftar paten ini bisa jadi modal pada saat kita mencari mitra ya. Misalnya sudah patenkan, sudah seperti ini, sudah kekuatannya seperti ini, jadi mitra akan lebih percaya ya. Walaupun di sosialisasi yang keberapa itu ada yang narasumber bilang bahwa KDRK tidak harus berdasarkan penelitian juga boleh. Seperti itu ya. Yang penting mitra mau mewujudkan, ya. Itu ya. Yang penting mitra mau mewujudkan. Tapi kalau dengan adanya paten itu, paten paling tidak terdaftar ya, bukan belum granted itu akan mempermudah kita mencari mitra ya, memperkenalkan produk kita sehingga mitra akan lebih tertarik. Nah, mungkin dari saya itu saja ya. Jadi saya tidak mengenai isinya proposal ya. Isi proposalnya itu sudah ada template-nya. Nah, tahun ini katanya template-nya semakin lebih jelas ya, semakin lebih jelas. Ya mudah-mudahan di tahun ini 2022 ini akan banyak ya dosen-dosen arsitektur yang memasukkan ke DRK, karena kemarin saya lihat di YouTube yang disosialisasi di Undip itu mau bangun jembatan boleh, mau bangun sekat kanal boleh. Berarti kan tidak harus dipatenkan mungkin ya, tidak harus dipaten. Jadi punya ide, Dudi siap berkolaborasi, ajukan saja ke DRK. Dan yang penting tadi siapa cepat dia dapat. Kalau lihat di webinar kemarin dalam waktu 7 hari ya, begitu dimasukkan 7 hari sudah ada keputusan lolos tidaknya untuk yang tahun ini ya. Kalau yang tahun kemarin sekitar 1 sampai 2 bulan. Nah, jadi saya harapkan nanti di tahun 2022 ini banyak nih dosen-dosen arsitektur ya, mau konstruksi sambungan kayu dengan kayu glulam misalnya, dengan kayu sengon dan sebagainya, itu suatu peluang ya, karena ya tadi membangun infrastruktur juga diperbolehkan. Ya, mungkin dari saya itu saja. Sekian dulu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.